berpisah dengan anak-anak, dengan teman-teman guru yang tadinya nggak mau ujian. Anak ini akhirnya mau dirayu dan mau ujian, nilainya bagus juga. 2002 saya diterima PNS di Kota Semarang, ditempatkan di SMP 17 selama 1,5 tahun, kemudian saya pindah ke SMP 30. Yo. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang kembali di podcast Omes, obrolan menyenangkan seputar Spegalu. Wah, akhirnya ya setelah sekian lama kita ngadain podcast lagi. Ya nih bener, ini yang ditunggu-tunggu banget sama anak-anak Spegalu. Untuk di podcast kali ini, kalian akan ditemani bersama host baru di sini. Jadi perkenalkan, aku Asabel Rifani Atlanta, biasa dipanggil Asabel. Dan aku Akila Abigail Absukitalia, biasa dipanggil Akila. Di podcast kali ini, kita mengundang salah satu tamu paling spesial yang ada di sekolah ini. Perkenalkan, Ibu Pri. Yeay! Siapa sih yang nggak kenal dengan Ibu Pri? Ibu Pri ini merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Semarang. Jadi Ibu kan ini mau menjelang purna tugas ya Ibu ya. Apa sih suasana hati Ibu untuk akhir-akhir ini ya? Hati Ibu ya senang, tugasnya sudah selesai. Sedih juga berpisah dengan anak-anak, dengan teman-teman guru. Pokoknya macam-macam yang dirasakan. Ada senang, ada sedih, ada gembira, ada bangga, campur aduk tidak bisa dijelaskan ya. Iya. Pasti banyak banget pengalaman yang bahagianya, kenangan-kenangan bahagia, kenangan sedih bersama warga di SMP ini yang tidak bisa Ibu lupakan ya Ibu. Banyak sekali kenang-kenangan yang di sini. Bu Pri itu di sini mulai tahun 2003. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali ya. Kemudian pada saat itu Bu Pri mengajar di kelas 7, yang sekarang kelas 7 ya, dulu belum kelas 7, saat itu kelas 1, 2, 3 gitu kan ya, di kelas 7. Anak-anak di sini itu ya baik-baik. Nah, pinter-pinter. Buktinya saat itu masih ada perankingan hasil ujian, merangkak dari ranking, kalau bahasa Jawanya itu kurkuran ya, ya sekitar itu sampai merangkak satu-satu sampai ranking 5 Pak, kalau tidak salah itu sampai itu. Nah saat itu jadi anak-anak memang luar biasa, sampai 30 membanggakan pokoknya. Kenangan apa sih yang paling tidak bisa Ibu lupakan selama mengajar di sekolah ini Ibu? Yang dari anak-anak atau dari guru? Ya, kalau dari anak-anak memang karakternya itu beda-beda ya. Jadi ada yang diam, pintar, ada yang tidak diam, banyak tingkah. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi perhatian utama Bu Pri. Jadi kalau Bu Pri saat jadi wali kelas awal tahun baru memulai menjadi wali kelas, pasti saya memanggili anak-anak yang yang istimewa ini. Nah, saya kumpulkan. Ini nanti jadi wali kelasnya Bu Pri seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira sanggup apa tidak, mumpung masih awal. Kalau tidak sanggup, cari wali kelas yang lain. Bu Pri nanti agak serius kalau menangani kalian ini yang super istimewa. Alhamdulillah ya, mereka berhasil. Sampai saat itu ada yang mogok, nggak mau ikut ujian. Kenapa Ibu? Ya karena memang bagi dia mungkin merasa beban ya. Tapi akhirnya saya
Sarayu, orang tuanya sampai datang, mbahnya sampai datang juga ke sini. Yang tadinya nggak mau ujian, anak ini akhirnya mau dirayu dan mau ujian, nilainya bagus juga. Itu yang sangat mengesan bagi Bu Pre saat itu. Jadi saat itu ujian nasional itu, dulu ada ujian nasional, kalau satu mapel tidak lulus, dia tidak lulus juga. Nah begitu, makanya Bu Pre berjuang sampai bagaimanapun, yang penting anak ini harus ikut ujian dulu. Alhamdulillah dia itu tidak anak yang kasarnya bodoh, maaf ya. Oh iya. Dia itu enggak seperti itu, tapi ternyata dia nilainya di atas 80 semua. Itu yang bikin bangga, bikin haru. Akhirnya dengan motivasi anak ini yang seperti itu, yang luar biasa, akhirnya mereka berhasil lulus. Jadi setiap mau ujian, sebelum masuk, anak-anak ini saya masukkan ke perpustakaan. Dulu saat itu kan tugas di perpustakaan. Saya nasihati banyak-banyak. Alhamdulillah mereka nurut dan mau menyelesaikan ujian dengan hasil yang luar biasa. Itu yang membuat saya menjadi bangga. Iya. Ini adalah salah satu usaha ibu untuk merayu, terus memberi motivasi kepada anak-anak supaya bisa mengikuti ujian nasional ya ibu. Ya, memang itu sudah kewajiban dari Bapak Ibu semua, Bapak Ibu terutama Bapak Ibu guru begitu. Ibu kan sudah lama mengajar di sini ya. Boleh ceritakan perjalanan Ibu dari awal mengajar, mungkin dari sebelum di sini? Karena kita penasaran banget nih. Sebelumnya Ibu tuh di mana sih sekolahnya? Mengajar di SMP mana? Dulu Bu Pre begitu setelah lulus mengajar di Klaten sebagai guru tidak tetap, guru honor ya, dengan gaji saat itu hanya 40.000. Itu saya pertahankan sampai selama 11 tahun 3 bulan. Nah, tapi yang namanya orang tua punya anak kan ya tetap bagaimana caranya agar anak-anak besok juga bisa kuliah, harus lebih dari saya. Jangan sampai saya sudah sarjana kok anak-anak hanya SMA ya. Kalau bisa anak-anak ya di atasnya orang tua. Itu saya ya. Nah, saat itu terus akhirnya saya pengen keluar juga sih saat itu, hampir putus asa. Pengen jualan apalah yang pokoknya menghasilkan uang, bisa membiayai anak-anak, kemudian anak-anak bisa sukses. Itulah harapan orang tua. Siang untuk malam untuk siang, bagaimana caranya mendapatkan uang pokoknya, karena saat itu gaji hanya 40.000. Sampai di mana kalau untuk menyekolahkan anak. Sementara suami kan PNS saat itu juga gajinya tidak banyak. Ingin membantulah biar anak-anak besok bisa jadi kuliah yang lebih tinggi begitu. Nah, setelah itu saya alhamdulillah tahun 2002 saya diterima PNS di Kota Semarang. Ditempatkan di SMP 17 selama 1,5 tahun, kemudian saya pindah ke SMP 30. Nah, di sini saya sudah mulai, ya sebenarnya dari dulu ya sudah mulai semangatnya lebih lagi karena sudah menjadi PNS. Nah begitu, semangatnya luar biasa. Pokoknya jadi wali kelas ya, terutama anak-anak yang istimewa tadi pokoknya kumpulkan dulu agar nanti dalam perjalanan juga tidak mengganggu yang lain, juga mereka sendiri akan mendapatkan kelancaran di dalam belajar. Jadi ini adalah kesabaran, ketekunan, dan perjalanan Ibu untuk menjadi guru ya Bu? Selama 11 tahun saya menjadi guru GTT yang hanya mendapatkan gaji 40.000. Nah itu kalau bahasa Jawanya kan wong sabar bakal tinemu. Nah, inilah sudah ditemukan kesabarannya. Alhamdulillah sudah menjadi PNS, bisa menguliakan anak-anak sudah selesai semuanya. Dulu anak-anak Bu Pre juga sekolah di sini yang nomor 2 dan nomor 3. Alumni 30 nih. Iya, alumni 30. Sekarang alhamdulillah sudah punya anak, sudah bisa cari nafkah sendiri. Alhamdulillah. Ya. Jadi sudah
purna mendidik anak-anak saya sendiri gitu. Oh iya, ini kan apa ya? Tadi kan udah cerita nih perjuangan ibu panjang sekali. Itu tuh memang dari awal ibu sudah berencana untuk menjadi guru atau bagaimana? Sebenarnya cita-cita tidak menjadi guru. Pupri kepenginnya itu bekerja di kantoran. Nah, tinggal duduk, ketik-ketik, nulis-nulis, tidak usah jalan-jalan, tidak usah banyak berbicara. Maksudnya kan seperti itu. Tapi dalam perjalanan ternyata saya bisa kuliahnya hanya di IKIP. Nah, IKIP itu kan jurusannya nanti lulusannya jadi guru. Nah, di IKIP itu ternyata saya mengambil jurusan PKN. Tapi diterimanya di bahasa Indonesia. Itulah nasib, ya dinikmati saja. Disyukuri saja. Disyukuri saja. Alhamdulillah ya bisa menyesuaikan. Alhamdulillah. Bagaimana cara menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia ke murid-murid? Apa metode pengajar yang Ibu terapkan? Ya, kita sebagai bangsa Indonesia ya memang harus dan wajib cinta dengan bahasa kita sendiri. Mumpung tidak dicintai orang lain dan diminta, nah, maka kita harus bangga karena kita lahir di Indonesia. Itu saya menerapkan kepada anak-anak, misalnya di dalam kelas itu ya memang kita kan ada itu ya slogan berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Nah, yang baik itu ya kita menyesuaikan tempat di pasar, kita ya menggunakan bahasa Indonesia boleh, tidak baku boleh. Tapi kalau di sekolah, kalau misalnya di ruang kelas kita kan belajar itu forum resmi ya, maka kita gunakan bahasa Indonesia yang baku, yang resmi. Jadi baik itu maksudnya menyesuaikan tempat. Benar berarti menyesuaikan undang-undang atau aturan kebahasaan. Aturan kebahasaan kan ada. Nah, dalam bahasa tulis, dalam bahasa lisan itu tetap ada aturannya. Jadi misalnya anak-anak itu kebetulan membuat teks deskripsi, teks narasi itu kan bentuknya juga beda-beda ya. Tapi Pupri di dalam menilai juga tetap rinci tentang kebahasaannya, kemudian penggunaannya juga. Maka anak-anak ya dibiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bu, ini kan Ibu mau pensiun ya, dengar-dengar. Apa sih rencana Ibu selanjutnya setelah pensiun hari ini? Dengar-dengar Ibu suka bercocok tanam ya? Iya. Banyak harapan. Ya, setelah pensiun banyak harapan. Yang pertama berkebun. Nah, di situ untuk ketahanan pangan karena gaji sudah berkurang ya biar nanti ngirit-ngirit pengeluaran ya. Masukan ya. Ya, jadi mengembangkan hobinya yaitu bercocok tanam, ada bayam, ada sayur-sayuran macam-macam lah. Iya, jadi setiap hari nanti bisa petik sayur segar, sehat dan ngirit biaya. Selain itu juga kelompok-kelompok atau komunitas yang pensiun juga sudah ada di sana, sudah menunggu. Ada yang mengajak jalan-jalan, ada yang mengajak senam air. Nah, itu ternyata sangat senang. Jadi saya pensiun tidak sedih tapi justru sangat menantikan karena di sana banyak sekali harapan-harapan dan juga cucu-cucu juga sudah mengharapkan kapan Uti kesini lah. Itu kan suatu harapan juga. Bisa berkumpul dengan keluarga. Iya, jadi bukan berarti pensiun itu terus purna segala-galanya, tapi masih punya harapan baru di sana. Jadi tetap semangat. Nah, itu. Oh iya, apa makna menjadi seorang guru menurut Ibu pribadi? Guru itu kan pendidik. Mendidik itu tidak hanya mata pelajaran saja. Jadi karakter misalnya ya. Misalnya kalian lewat di depan Pupri, kebetulan mengucapkan sesuatu yang kasar. Oh iya. Otomatis Pupri terus langsung sini. Nah, pasti saya tegur. Itu yang namanya mendidik. Kalau di kelas pas mata pelajaran Pupri itu mendidik tentang pembelajaran. Nah, jadi jangan sampai salah. Pupri itu tidak mengajar saya.
ngapain saya harus diingatkan, ngapain saya harus begini-begini. Nggak perlu orang nggak ngajak, jangan seperti itu. Semua guru di sini adalah pendidik, siapapun wajib untuk mendidik kalian. Jadi tidak hanya mengajar pelajaran saja, tapi misalnya kalian ada kesalahan dari ucapan, tingkah laku, ya jangan sampai kamu menyalahkan ibu guru, bapak guru. Nah, karena itu kewajiban dari bapak ibu guru, dan tidak hanya di kelas saja. Selama ada di sekolah itu tanggung jawab bapak ibu guru. Di luar sana pun, nah saya kadang kan bareng-bareng pulang naik BRT dengan anak-anak. Kira-kira ada tingkah laku dan kata-kata yang tidak baik, ya tetap saya ingatkan. Ibu. Ini dari tadi kita sudah berbicara panjang lebar proses ibu mulai dari bersekolah di Klaten dengan gaji 40.000 sampai akhirnya bisa mencukupi keluarga ibu ya. Ya, Terus untuk yang terakhir nih, karena ibu udah mendekati masa purna tugas, kami ingin ibu menyampaikan kesan dan pesan harapan terhadap anak-anak SMP Negeri 30 supaya kedepannya mungkin bisa lebih baik, bisa lebih maju, bisa lebih berkreatif mengembangkan sekolah ini. Silahkan Ibu. ya. Kesan Bu Pris di sini ya luar biasa. Pokoknya di SMP 30 is the best. Luar biasa baik anak-anaknya maupun Bapak Ibu guru serta tendiknya. Pesan saya untuk anak-anak, tetaplah semangat belajar, jangan sampai kalian menyerah karena kondisi yang lain. Pokoknya kalian tetap semangat, jangan takut untuk sukses. Sukses tidak diberi orang lain, tapi kamu sendiri yang harus meraihnya. Ibu. Terima kasih sudah memberikan pesan untuk murid-murid. Semoga pesan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Amin. Kita sudah sampai di penghujung podcast nih. Jadi kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pri sudah memberi perubahan kepada sekolah ini, karena mengajar sebagai guru bahasa Indonesia bisa mengubah sifat-sifat anak-anak di SMP ini, juga bisa memberi manfaat yang baik, memberi jejak positif bagi sekolah ini. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama, semoga SMP 30 makin jaya. Oke, sekiranya itu saja. Terima kasih sudah datang ke podcast kami, Sama-sama. Ibu. Dan kita juga mau terima kasih ke penonton karena telah menonton podcast ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. SMP Negeri 30 Semarang, sendiri bisa, bersama luar biasa.